Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sleman selaku penyelenggara untuk pertemuan hari ini. Yang kami hormati para narasumber baik dari Kepala Pelaksana di Kabupaten Sleman dan juga dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearifan Kabupaten Sleman dan Bapak Ibu sekalian dari tim Pers yang bisa hadir pada hari ini. Mungkin langsung saja kami dari Dinas P3A P2KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana, dinas paling panjang di Kabupaten Sleman, dan saya yang memang jadi terbalik-balik gitu. Baik, untuk kami di Dinas P3A P2KB yang ingin kami sampaikan untuk saat ini terkait dengan program kegiatan kita di bulan September, Oktober, dan November ini. Kita mengadakan program talk show terkait dengan gerakan ayah sayang anak, titik nih, tidak koma, nanti sayang anak orang lain. Ya, jadi program bahasa. Jadi program ini kita laksanakan insya Allah nanti di 86 titik kelurahan dan sudah berjalan sejak September kemarin. Kemudian nanti sampai dengan akhir Oktober ini kita sudah ke 82 titik kelurahan, sehingga nanti bulan November insya Allah tinggal sekitar 5 titik kelurahan untuk program ini. Dan beberapa sebetulnya juga sudah meliput terkait dengan kegiatan ini, Mas Du ya. Itu dari KF Jogja, Radar Jogja, kemudian Jogja, mungkin ada beberapa juga. Nah, untuk kegiatan GASA ini itu tujuannya utama adalah mitigasi atau pencegahan fenomena fatherless. Okay. Jadi itu apa fatherless? Fatherless adalah bahwa sosok ayah itu tidak hadir dalam tumbuh kembang putra putrinya. Ketidakhadiran ini itu bisa dalam bentuk dua hal. Yang pertama, tidak hadir karena memang benar-benar tidak bisa hadir karena perceraian, karena kematian, atau beliaunya juga sosok ayah ini kerja di jauh dari keluarganya. Kemudian yang kedua, ketidakhadiran ini adalah bukan kehadiran fisiknya, tapi kehadiran secara psikis dan emosionalnya. Sosok ayah ada dalam keluarga itu, tetapi secara emosional dan psikologis itu tidak ada peran sosok ayah di dalam tumbuh kembang putra putrinya. Jadi ada dua kategori terkait dengan fatherless. Kemudian untuk kami kaitannya dengan mitigasi fatherless ini adalah edukasi, memberikan pemahaman kepada, kemarin sasaran kita adalah calon ayah dan juga ayah, memberi kesadaran kepada sosok ayah ini untuk mulai peduli, kemudian hadir, kemudian melakukan bersama-sama dengan ibunya dan anggota keluarga yang lain untuk terlibat dalam pengasuhan anak. Karena memang penanganan fatherless ini tidak hanya cukup edukasi, tapi kita memang baru mulai dari edukasi tersebut. Mungkin bisa dengan kebijakan, karena kita juga ada undang-undang KIA ini yang tahun 2024 ini sudah ada kebijakan memberikan cuti bagi ayah selama 2 hari saat istri melahirkan. Itu dari sisi kebijakan. Kemudian juga mungkin untuk penanganan fatherless juga
program gerakan seperti kemarin ada gerakan ayah mengantar putra putrinya ke sekolah, itu gerakan. Kemudian yang ketiga, penanganan fatherless melalui edukasi. Nah, ini yang kita lakukan melalui edukasi ini. Kemudian tadi tujuan utamanya, tujuan khususnya itu harapannya kita bisa memberi penguatan dan edukasi kepada ayah atau calon ayah untuk bisa terlibat dalam perkembangan tubuh anak. Oke, kemudian GASA ini juga terkait dengan latar belakang bahwa dari data yang kita dapatkan ini dari UNICEF tahun 2021 bahwa ada sekitar 20,9% ini anak Indonesia tidak memiliki figur ayah. Jadi baik anak tadi perceraian, kematian atau memang ayahnya harus tinggal jauh dari keluarga karena pekerjaan. Nah, ini peringkat kelima di dunia. Oke. Kalau jumlahnya kalau 20,9% berarti sekitar 3 jutaan anak ini mengalami fatherless seperti itu. Kemudian kalau berdasarkan survei BPS di tahun 2021 juga ini bahwa yang dibesarkan anak umur 0 sampai 5 tahun ini yang dibesarkan bersama-sama oleh kedua orang tuanya ini hanya sekitar 37,17%. Kemudian kita melihat juga fenomena bahwa ada dampak dari fatherless pada seorang anak seperti itu. Yang pertama akan berdampak pada perkembangan emosionalnya. Di antaranya minder dan rendah diri, kemudian juga sulit beradaptasi dengan dunia luar, kemudian tidak siap menghadapi masalah-masalah yang berat secara emosional. Kemudian yang kedua terkait dengan dampak kesehatan mentalnya. Jadi ada gangguan psikologis anak, sosok anak yang memang di keluarganya fatherless seperti itu. Biasanya cenderung tidak cepat bisa mengambil keputusan, kemudian kekanak-kanakan dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini yang disinyalir itu dampak yang tidak sangat kita harapkan, yaitu perilaku yang menyimpang untuk anak laki-laki karena kehilangan role model sosok ayah. Ini akan menjadi dia kebingungan terhadap identitas gender sehingga mengarah kepada LGBT dan sebagainya. Kemudian bagi anak perempuan karena dia tidak mendapatkan sosok kasih sayang dari ayahnya, ini bisa mengakibatkan dia akan mencari kasih sayang dari lawan jenisnya untuk menggantikan sosok ayah ini. Kemudian juga yang terjadi pada anak perempuan yang fatherless ini itu biasanya juga merasa nyaman berinteraksi dengan sesama jenisnya karena di keluarganya dia hanya lebih banyak berinteraksi dengan ibunya, kakak perempuannya dan sebagainya. Kemudian juga akan berpengaruh terhadap psikologisnya terkait dengan hubungan yang sehat dengan lawan jenisnya dan sebagainya. Itu dampak fatherless. Kemudian outcome-nya talkshow GASA yang kita lakukan di 86 titik ini, harapannya outcome-nya adalah yang pertama
memperkuat peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak sejak dini. Jadi para calon ayah dan ayah ini menjadi paham karena beliau juga bertanggung jawab dalam tumbuh kembang anak. Kemudian juga yang kedua, ini terkait dengan budaya kita yang masih cenderung dari bapak-bapak ini patriarki. Jadi mendorong perubahan budaya pengasuhan yang lebih kolaborasi dan setara, sehingga calon ayah dan ayah ini tidak menganggap bahwa masalah pengasuhan terhadap putra putrinya itu adalah menjadi tanggung jawab ibu saja, tetapi adalah merupakan tanggung jawab bersama. Karena memang untuk kita secara perempuan yang tidak bisa diganti oleh bapaknya itu kan hanya 3 saja. Yang pertama hamil, yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusui. Selain itu dalam rumah tangga, dalam keluarga apapun bisa dilakukan bersama-sama. Kemudian harapannya dengan pemahaman dan kesadaran dari bapak untuk berperan dalam pola asuh terhadap putra putrinya ini akan memberikan ruang interaksi, menciptakan momen yang berharga antara ayah dan anak. Contohnya mungkin kemarin kita juga secara nasional ada gerakan ayah mengantar putra putrinya. Kemudian yang selanjutnya harapannya dengan talkshow ini bisa menyadarkan anak untuk selalu hadir, baik secara fisik, psikis maupun emosional dalam proses perkembangan anak. Jadi juga anak nyaman punya ayah sebagai role model, kemudian juga ada kehangatan di sana terhadap ayahnya. Kemudian juga nanti harapannya akan meningkatkan karakter anak yang lebih berkualitas. Ini juga nanti harapannya dalam rangka untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan ini juga. Oke, jadi kayaknya itu yang bisa kami sampaikan.